Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, lancar rezeki, diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, untuk kali ini kita belajar lagi tentang KPK dan FPB. Sengaja Buria mengulang lagi supaya anak-anak bisa lebih paham lagi. Jangan lupa loh ya, videonya harus ditonton. Jangan di-skip, oke? Pelajaran KPK dan FPB. KPK. Apa kepanjangan KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, di mana kelipatan terkecil dari beberapa bilangan. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor terbesar yang bisa membagi beberapa bilangan. Jadi perbedaan KPK dan FPB, jika KPK terkait tentang kelipatan, sedangkan FPB terkait pada faktor. Kemarin kita sudah belajar faktor dan kelipatan. Untuk mengingat kembali tentang kelipatan, oke di sini ada soal. Sebutkan 5 kelipatan dari 2. Kita cari kelipatan dari bilangan 2. Ingat, dalam mencari kelipatan, angka 2 harus tetap ditulis, jangan ditinggalkan. Ya, kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan selanjutnya. Karena yang di sini pada soal yang diminta hanyalah 5, maka kita hanya menyebutkan 5 saja. 2, 4, 6, 8 dan 10. Kemudian sebutkan 3 kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Anak-anak sudah belajar ya, kelipatan persekutuan. Kita cari satu persatu kelipatannya dari kelipatan 2 dan kelipatan 3. Ya, di sini kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan selanjutnya. Sedangkan kelipatan 3, 6, 9, 12, 15 dan selanjutnya. Tuh kan di sini ditulis 2 lagi, 3-nya juga. Jangan langsung di-skip. Kelipatan 2 sama dengan 4, 6. Lah 2 hilang. Salah. Tetap harus diikutkan ya. Nah, karena di sini disuruh mencari kelipatan persekutuan, 3 kelipatan persekutuan, kita cari 3 kelipatan persekutuannya. Apa itu kemarin? Cari hasil kelipatan 2 dan 3 yang sama, yaitu bilangan berapa saja yang sama di sini? Ya, 6. Kemudian 12. Kemudian 18. Bu, apakah ada lagi? Ada banyak. Tapi karena pada soal yang ditanya hanya 3 kelipatan saja, maka kita cari 3 saja. Nah, di sini sudah ditemukan bahwa 3 kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 yaitu 6, 12, dan 18. Kemudian kita mengingat lagi faktor. Nah, sebutkan faktor dari 20. Anak-anak masih ingat caranya? Oke. Faktor dari 20, cari bilangan yang dapat membagi habis bilangan 20. Yang pertama 1. 1 dikali berapa? Hasilnya 20. 20. 2 dikali dengan 10. 3 loh, kok langsung 4, Us? Iya, karena 3 tidak bisa membagi 20, maka langsung 4. 4 dikali dengan 5. Oke, kemudian 6. Bisa nggak? Nggak bisa. 7 nggak bisa. 8 nggak bisa. 9 nggak bisa. 10 sudah di sini. 10. Oke. Jadi faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, di sini sebutkan faktorisasi prima dari 20. Kita cari pakai dengan cara pohon faktornya. Menggunakan bilangan prima. Anak-anak masih ingat ya bilangan prima? Ya. Bilangan prima yang terkecil yang dapat membagi 20 yaitu 2. 20 dibagi 2, 10. Oke, kemudian dibagi bilangan prima lagi 2 yaitu 5. Nah, di sini jadi yang dilingkari 2,
25. Faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 kali 2 kali 5. Pakai cara lain juga boleh, pakai cara seperti ini. Mencari faktornya. Kemudian cari bilangan prima yang dapat membagi 20. 2 dikali berapa hasilnya 20. 10. Kemudian bilangan prima yang dapat membagi 10. 2 dikali berapa hasilnya 10? 5. Oke. Ada lagi yang dapat membagi 5? 5 dibagi 5, 1. Nah, maka diperoleh di sini faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kemudian sebutkan faktor prima dari 20, dilihat dari yang nomor 1 dan nomor 2. Adakah yang sama? Ada kan? 2. Nah, 2 juga, kemudian 5. Nah, ini adalah bilangan prima yang menyangkut pada faktor dari 20. Jadi, sebutkan faktor prima dari 20, jawabannya 2 dan 5. Kemudian kita mencari KPK dan FPB dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara biasa atau manual. Kita cari satu persatu dulu. Nah, di sini ada contoh soal. Carilah KPK dari 12 dan 18. Cari dulu kelipatannya 12, 24, 36, 48, dan selanjutnya. Kemudian kelipatan 18 juga seperti itu. 18, 36, 54, dan selanjutnya. Nah, kemudian kelipatannya, KPK-nya cari angka yang sama, 36 ya. Kemudian 72. Ada lagi banyak, tapi cukup di sini dulu. Nah, KPK 12 dan 18, KPK kelipatan persekutuan terkecil. Karena tadi sudah diketahui kelipatan persekutuannya 36 dan 72, mana yang lebih kecil? 36. Maka KPK 12 dan 18 yaitu 36. Kemudian FPB dari 12 dan 18 juga sama kayak tadi langkahnya secara manual. Cari faktornya 12 dulu, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktornya 18. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, untuk mencari FPB, faktor persekutuan terbesar, cari faktor yang sama. Di sini yang sama, 1, 2, 3, sama. Kemudian 6. Nah, ya kan? Jadi, FPB dari 12 dan 18, 1, 2, 3, 6. Ambil yang terbesar, karena FPB faktor persekutuan terbesar. Mana yang besar? 6. Nah, kalau cara yang pertama seperti ini. Kemudian lanjut dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Contoh di sini, carilah KPK dan FPB dari 12 dan 18. Anak-anak kemarin sudah diterangkan Buria cara menggunakan pohon faktor ya. Ingat, bilangan prima. Yuk, berapa saja? Di sini sudah dituliskan Buria biar nggak lupa. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan selanjutnya. Nah, kita dalam menggunakan pohon faktor, pakailah bilangan prima dari yang terkecil dulu. Kalau nggak bisa, baru loncat ke atasnya. Bilangan prima yang dapat membagi dengan 12, yang pertama yaitu 2, hasilnya 6. Kemudian 6 dapat dibagi dengan 2 lagi, hasilnya 3. Nah, jadi faktor dari 12 yaitu 2, 2, dan 3. Jadi faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan pada 18 pohon faktornya yang pertama bilangan primanya yang bagi yaitu 2. Ya. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kemudian 9 karena 9 tidak bisa dibagi 2 maka naik selanjutnya 3. Dibagi 3 hasilnya 3. Nah, jadi faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Kita tuliskan di sini
Dari 12, ya 2 pangkat 2 kali 3, 18. 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari FPB itu kan dicari yang sama saja, ya kan? Tapi pangkat yang terkecil. Kalau KPK, jika ada yang sama, ambil pangkat yang terbesar. Tapi jika ada yang tidak sama, tetap diikutkan. Karena sama ya. Nah, selanjutnya, maka kita tentukan KPK dari 12 dan 18, yaitu KPK dikalikan semua angka. Jika sama, pilih pangkat besar. Jangan lupa itu. Nah, karena tadi yang sama, karena dua-duanya sama, maka ambil pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2 sama 3 pangkat 2. Ingat, 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, 4. 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2, tetapi 3 kali 3. Ya, hasilnya 9. Maka 4 kali 9 hasilnya 36. Kemudian FPB-nya, FPB dari 12 dan 18. Nah, karena FPB tadi dikalikan angka yang sama saja dan pilih pangkat yang terkecil karena sama dua-duanya, ambil pangkat yang terkecil yaitu 2 dan 3. Jadi FPB dari 12 dan 18 yaitu 2 kali 3 hasilnya 6. Oke, sudah ditemukan KPK dan FPB-nya. Kemudian cara yang ketiga yaitu menggunakan tabel atau sengkedan. Carilah KPK dan FPB dari 12 dan 18. Caranya seperti ini. Kita buat garis, sengkedan, atau penjara-penjaraan. Ada yang mengatakan seperti itu boleh, atau tabel juga boleh. Nah, pertama, tetap menggunakan bilangan prima. Kita gunakan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 2. Ya, 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 18 dibagi 2, 9. Kira-kira hasil yang dalam tabel ini masih bisakah dibagi 2? Yang 6 pasti bisa, 9 tidak bisa. Tetap kita menggunakan 2 lagi. Karena masih ada yang bisa dibagi dengan 2. 6 kan masih bisa dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sedangkan 9, karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka 9-nya tetap. Selanjutnya, 3 dan 9, apakah masih bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa, dua-duanya tidak bisa dibagi 2, maka langsung ganti 3. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Oke. Kemudian karena masih kita harus membaginya sampai hasilnya 1. Dua-duanya harus 1. Karena ini masih ada 3, kita bagi lagi, yaitu dengan 3. 1 karena sudah nggak bisa dibagi dengan 3, tetap 1. Dan 3 dibagi 3, hasilnya 1. Nah, ini kalau seperti ini sudah selesai. Nah, tadi bilangan 2 tadi dapat membagi dua-duanya apa tidak? Dapat ya. Kemudian yang ini cuma 1. Yang ini dapat membagi dua-duanya. Yang ini hanya 1. Oke. Nah, cari KPK-nya, KPK dikalikan semua angka. Yang hasilnya di sini dikali semuanya. 2, 2, 3, 3 dikali semuanya. Hasilnya 36. Sedangkan FPB, cari bilangan yang bisa dikalikan semua atau yang dilingkari. Karena tadi yang bisa membagi dua-duanya adalah yang bagian ini, ya kan? 2 membagi 12 dan dapat membagi 18 juga. Sedangkan yang bawah tadi, karena 2 hanya bisa membagi 6 dan tidak bisa membagi 9, maka 2 tidak dilingkari. Kemudian 3 yang ini, bisa membagi 3 dan bisa membagi 9. Oke, dilingkari. Kemudian yang 3 ini, tidak bisa membagi 1, tapi bisa membagi 3, tidak bisa dilingkari. Jadi FPB-nya yaitu hanya yang dilingkari saja, 2 kali 3, hasilnya 6. Nah, dari cara 1, cara 2, cara 3, hasilnya sama. Kalian mau pakai cara yang mana?
boleh pakai cara yang menurut kalian lebih mudah. Tetapi alangkah baiknya Bunda sarankan menggunakan pohon faktor. Karena di dalam pohon faktor terdapat faktorisasi primanya. Biasanya di dalam soal tidak hanya ditanyakan hasilnya, tapi juga ditanyakan faktorisasi primanya. Jadi anak-anak bisa lebih mengerti antara KPK dan FEB dan juga faktorisasinya. Jadi lebih enak kalian menggunakan pohon faktor saja. Tapi Bu, aku mau mengerjakannya pakai aku bisa paham tiga-tiganya. Oke, boleh. Nanti kalau mengerjakan aku pakai yang sengkedan, boleh. Tapi kewajiban kalian harus bisa mempelajari tiga-tiganya dan harus paham tiga cara tersebut. Ya, tadi ini kan KPK dan cara pohon faktor. Coba lagi kita buat soal KPK dan FEB dari 30 dan 50. Pohon faktornya tadi 30 dibagi berapa, Nak? 2, 15. Karena 15 tidak bisa dibagi dengan 2, dibagi 3, hasilnya 5. Oke, maka faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Sedangkan yang 50 dibagi 2, hasilnya 25. Dibagi berapa lagi yang bisa membagi 25? Oke, 5 dengan 5. Maka faktorisasi prima dari 50 yaitu 2 kali 5 kali 5 atau 2 kali 5 pangkat 2. Nah, sama kayak tadi ya. Mencari KPK yaitu dikalikan semuanya. Jika ada yang sama, ambil pangkat yang terbesar. Karena tadi faktorisasi prima dari 30 yaitu 2, 3, dan 5. Faktorisasi 12, 2 kali 5 pangkat 2. Yang mana yang sama? 2 dan 5. Nah, kalau KPK dihitung semuanya. 2-nya yang sama juga, 5-nya juga yang sama, tapi ambil pangkat yang terbesar. Nah, 3-nya bagaimana? 3 juga diikutkan. 2, 3 juga diikutkan. 5-nya karena sama, ambil pangkat yang terbesar, yaitu 5 pangkat 2. Nah, 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 bukan 10 ya, tapi 5 kali 5, 5-nya ada 2. Nah, hasilnya yaitu 150. Sedangkan FPB-nya cari yang sama saja dan pangkat yang terkecil. Karena tadi faktorisasinya 2 kali faktorisasi primanya 30, 2 kali 3 kali 5, faktorisasi prima dari 12, 2 kali 5 pangkat 2. Yang sama yang mana? 2 dan 5. 3-nya nggak usah karena yang FPB hanya yang sama saja. Tapi ambil pangkat yang terkecil. Sehingga FPB dari 30 dan 50 yaitu 2 kali 5 hasil 10. Ya. Di sini ada tugas anak-anak. Carilah KPK dan FPB dari kecil-kecilan aja, nggak usah besar-besar. Untuk latihan ya. Dari 14 dan 20. Tapi soalnya menggunakan 3 cara. Cara biasa, cara tabel atau sengkedan, dan juga cara pohon faktor. Biar kalian paham tiga-tiganya. Oke? Dikerjakan di buku tulis dan jangan lupa diupload di Classroom. Oke, paham, Nak? Ya. Cukup di sini pembahasan tentang KPK dan FEB pada hari ini. Kita bertemu lagi esok hari dengan materi selanjutnya yaitu tentang KPK dan FEB dalam kehidupan sehari-hari dalam permasalahan soal cerita. Oke, Buria akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.